Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Fitriana Pul, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Mata kuliah Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 1 PHPI Pres 22/2024. Identitas permohonan. Pemohon 1, nama Haji Anis Rashid Baswedan PhD, alamat Jalan Lebak Bulus 2 dalam nomor 42 RT 006 RW 004 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. 2, nama Dr. HCHA Muhaimin Iskandar, alamat Jalan Kemang Raya nomor 129 RT 003 RW 002 Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Termohon Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Terkait 1, nama Prabowo Subianto, alamat Kampung Gombong, RT 003 RW 009 Desa Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2, nama Gibran Rakabuming Gibran, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 331 Tirtoyoso, RT 004 RW 013 Desa atau Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebelum pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1, bahwa sebelum pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2, bahwa asas bebas dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1, bahwa sebelum pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2, bahwa asas bebas dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi, kekuasaan maupun iming-iming. 3, bahwa pada tahun 2024 Indonesia dan 64 negara ditambah Uni Eropa melaksanakan pemilu termasuk pemilihan presiden atau kepala pemerintahan. Proses penyelenggaraan pemilu itu setidak-tidaknya melibatkan partisipasi dari 49% warga dunia dalam siklus demokrasi tersebut. Proses penyelenggaraan pemilu yang taat asas dan prinsip akan menjadi indikator wujudnya peradaban dan kedewasaan dan berdemokrasi pada suatu negara. 4, bahwa faktanya tidak semua proses penyelenggaraan pemilu di dunia berlangsung demokratis dan menerapkan asas-asas pemilu serta prinsip penyelenggaraan pemilu. 5, bahwa terdapat 3 hal yang menjadi pertanyaan Bakri Waliyani. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan syarat usia calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres yang diubah di menit terakhir pendaftaran capres cawapres. Dalam pertanyaannya, Bakri menyebut kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Kedua, Bakri juga mempertanyakan apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat-pejabat negara
termasuk presiden, tidak bisa mempengaruh berlebihan terhadap pemilu. Ketiga, Bakri juga bertanya mengenai penyelidikan atas dugaan intervensi pemilu. Apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan guna mengusut kecurigaan tersebut? 6. Bahwa pernyataan Bakri Walilian di atas sejalan dengan pendapat Sarah Birch yang menyatakan bahwa pemilu di beberapa negara dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum. 7. Bahwa bentuk-bentuk malpraktek dalam pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yakni 1. Manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu. 2. Manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif. Dan 3. Manipulasi terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara hingga pemilu berakhir. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Alat bukti P1, fotokopi kartu tanda penduduk. Bukti P2, fotokopi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Bukti P3, video netralitas Jokowi di Pilpres 2024. Posita, bahwa berdasarkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, lampiran Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa hasil perhitungan suara untuk pasangan calon urut nomor 2 sebagaimana yang dimaksudkan di atas diperoleh dengan cara yang melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur dan adil. 3 asas tersebut dilanggar secara serius melalui mesin kekuasaan. Legal standing, kedudukan hukum pemohon. 1. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf B UU MK, pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta berdasarkan pasal 74 ayat 2 huruf B UU MK. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon, Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau PMK 4/2023, pemohon dalam perkara PHPU presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. 3. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023, pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tahun 2024. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa para pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor urut 2 atau perkara nomor 1 garing PHPU Pres 22 garing 2024. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan adanya pengangkatan pejabat kepala daerah dan keterlibatan aparat negara atau menteri dan kepala desa yang memengaruhi pemenang paslon nomor urut 2 dan Bawaslu tidak efektif atau tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu atau perkara nomor 1 PHPU garing Bawaslu tidak efektif dan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu atau perkara nomor 1 garing PHPU Pres 22 atau 2/2024. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi dalam bentuk pengangkatan pejabat negara dan keterlibatan aparat negara atau Polri, garing TNI, kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pemerintah desa guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran atau perkara nomor 2 garing PHPU Pres 22 garing 2024. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan adanya kesalahan prosedur pemilu berkaitan dengan siaran pers Bawaslu berkenaan dengan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU terhadap dalil pemohon Equo. Termohon menyampaikan bahwa dalil Equo tidak jelas lokusnya sehingga dalil ini menjadi kabur karena tidak jelas berada di mana TPS yang dimaksud. Menimbang berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa dalam penyelenggaraan pemilu presiden atau wakil presiden tahun 2024 terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan intervensi kekuasaan presiden dengan infrastruktur politik yang berada di bawahnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu melalui sikap dan tindakan presiden yang tidak netral sehingga melanggar etika pemerintahan, adanya politisasi penyaluran parlinsos dan bansos, pengarahan aparat pemerintahan dalam rangka memenangkan paslon tertentu dan diperparah dengan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu, sehingga hal ini telah menciderai konstitusionalitas dan prinsip keadilan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memulihkan prinsip keadilan pemilu pada kedudukannya semula dengan cara melakukan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah yang diyakini telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Diktum mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan batal keputusan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Memerintahkan kepada Badan Petugas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban proses pemungutan suara. Melarang adanya pembagian bansos sebelum
dan pada saat pemungutan suara. Komentar, menurut saya putusan MK adalah putusan yang kurang afdol sebab putusan yang diberikan oleh hakim berbeda pendapat, tapi bagaimanapun putusannya memang harus diterima karena hakim yang memutus dan mereka juga pasti sudah menyelidiki perkara ini dengan semaksimal mungkin. Meski ada rasa kecewa dari paslon 1 dan 3 karena putusan atau permohonan mereka ditolak, tapi bagaimanapun putusannya mungkin itu yang terbaik. Cukup sekian, terima kasih.